Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG melakukan long march menuju kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Sejumlah peserta aksi mengaku berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hadir sebagai perwakilan mitra penyelenggara program MBG. Sejumlah massa menyampaikan aspirasinya terhadap program MBG yang harus tetap berjalan, khususnya menyangkut kepastian bagi para mitra penyelenggara. Oke, Pak, ini BGN belum bisa menjalankan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi, pimpinan BGN hadir diantaranya adalah Kepala BGN Nanik Esdeyang serta dua wakilnya Agustina Arumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media. Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindak. Tak kunjung diperbaiki usai diterjang banjir bandang. Warga Aceh saweran hingga 1 miliar untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Peresmian jembatan berlangsung penuh haru, dihadiri ribuan warga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwa kita ini Allah. Suasana haru menyelimuti warga saat peresmian jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ribuan warga tumpah ruah bersuka cita lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah hampir 1 tahun tertutup longsor. Sebelumnya, lantaran tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan ini. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak, Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Rencana perbaikan ini sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN memutuskan tak melanjutkan proses perbaikan dengan alasan kondisi jalan belum aman dilintasi. Kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain. Jembatan Enang-Enang merupakan urat tadi penghubung pantai timur dan dataran tinggi Gayo, sekaligus akses vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Terkait jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pemerintah melalui Kementerian PU akan menuju ke sana untuk memastikan keselamatan jembatan. Sekjen Kementerian PU menegaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah di Aceh tetap berjalan. Akan menuju ke sana memastikan. Yang pasti program pembangunannya kalau di kita di PU tetap berjalan. Karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya, kita khawatir terhadap keselamatan jembatan. Jadi tetap kita akan jalan. Pemirsa, ramai dibicarakan di media sosial isu soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Pasalnya dalam surat resmi tersebut ada nama Menteri PU bersama anak dan istrinya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengklarifikasi isu yang ramai beredar di media sosial soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Meski dikritik netizen, namun Apri menegaskan keterlibatan istri dan anak Dodi tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sedikit pun. Pencantuman nama istri dan anak Dodi dalam surat tersebut adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri. Dapat saya jelaskan, memang itu surat dari saya, Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu masih sifatnya tentatif ya. Tentatif, kemudian list yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Menteri Perdagangan. Nah, terkait di dalam list itu ada anggota keluarga. Itu memang di dalam di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta pada Rabu siang. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut komitmen kerjasama Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Kompleks Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Setibanya di lokasi, Prabowo dan Modi disambut pertunjukan seni tradisional Ramasinta yang menampilkan 4 orang penari anak dengan tari klasik gaya Yogyakarta. Kedatangan Prabowo dan Modi ke Prambanan kali ini untuk meresmikan konservasi dan restorasi kawasan Candi Prambanan sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen kerjasama Indonesia dan India. Agenda pun dilanjutkan dengan peninjauan panel proyek konservasi dan restorasi, kemudian prosesi peresmian melalui pembukaan selubung plakat di area konkurs Candi Prambanan. Fokus kerjasama diarahkan pada revitalisasi ratusan candi perwara yang mengelilingi 3 candi utama di Kompleks Prambanan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Hari ini, saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan